يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang tips sukses menjadi pengusaha atau pebisnis di usia muda. Saya mau nanya boleh? Coba sekarang diurutkan dulu. Yang dulu sempat TK angkat tangan. Sempat TK. Sekolah TK, angkat tangan. Yang kedua, saya mau nanya, TK itu umumnya berapa tahun? Rata-rata 2 tahun. Masuk TK umur berapa tahun? 5 tahun. Iya, dulu ya. Sekarang saya nggak tahu. Dulu umur 5 tahun. Berarti sekolah dasar usia berapa tahun? 7 dulu ya. Ini kita bicara saat kita dulu, bukan sekarang ya. Usia 7 tahun. Kemudian kamu sekolah dasar berapa tahun? 6. 7 tambah 6 berarti lulus SD umur berapa? Rata-rata 13 tahun. Kemudian SMP berapa tahun? 3 tahun. Ada yang 2, ada yang 3. Rata-rata 3 tahun. Berarti lulus SMP umur berapa tahun? 16 tahun. Setelah itu SMA berapa tahun? 3 tahun. Berarti lulus SMA umur berapa tahun? 19 tahun. Kemudian kuliah berapa tahun? Paling cepat 4 tahun. Rata-rata 5 tahun. Anggap saja 4 tahun. Berarti lulus SMA kemudian kuliah 4 tahun. Usia berapa? 23 tahun. Bekerja usia berapa? Kalau mengikuti pola pikir yang dibangun, pola pikir yang dipaksakan kita menerima, maka generasi muda Indonesia itu baru jadi karyawan usia 23 tahun. Kalau jadi karyawan mulai bekerja usia 23 tahun, pertanyaan saya, kira-kira untuk jadi bos usia berapa? Pertanyaan gitu. Ya, kemudian mohon maaf. Dan yang ada di kepala, kita diajarin oleh suatu entah apa gitu ya. Kamu itu sekolah untuk nanti bekerja. Sekolah untuk nanti bekerja. Mohon maaf, dan pekerjaannya adalah jadi karyawan. Betul? Yang namanya titel-titel yang ada itu rata-rata untuk membangun perusahaan atau untuk kerja di perusahaan. Yang mana? Sekolah tinggi-tinggi. Itu nanti untuk membuat perusahaan atau untuk bekerja di perusahaan. Nanya sama yang lulus kuliah, punya ijazah, kemudian melamar ke sebuah kantor. Untuk jadi apa? Karyawan. Mohon maaf, berarti di kepala kita, kita sekolah ini hanya dipersiapkan, mohon maaf, untuk jadi karyawan. Jadi apa?
Karyawan. Bahasa Indonesia yang agak kasar sedikit, dari karyawan itu jadi apa? Buruh. Iya, bahasa Jawanya jadi apa? Tolong yang lebih keras. Ini kata anak-anak loh ya. Jadi apa, Berarti kamu lulus kuliah untuk jadi apa? Saknore. Kasihan. Kalau ternyata 23 tahun usiamu hanya untuk jadi saknore. 23 tahun usiamu untuk jadi, itu nggak boleh terjadi di negara yang kita cintai. Di negara kita yang cintai ini, maka 23 tahun sekolah, maka harus jadi bos. 23 tahun sekolah, maka harus jadi pemimpin. 23 tahun sekolah, maka harus punya perusahaan. Kalau pola pikir kita masyarakat Indonesia semuanya semacam ini, enggak berpikir mau jadi karyawan, berpikirnya mau jadi atasan, maka dalam waktu singkat negara kita akan menjadi negara superpower adidaya yang besarnya luar biasa. Kenapa? Karena kita termasuk salah satu negara di dunia dengan jumlah populasi anak muda saat ini terbanyak di dunia. Ya, usia produktif terbanyak di dunia, dan ini bukan omong kosong, ini berdasarkan data kependudukan yang ada saat ini. Bayangkan anak-anak muda di Indonesia disuruh jadi karyawan, mohon maaf, kami tidak layak jadi karyawan, kami jadi atasan. Terus karyawannya siapa? Karyawannya import saja dari luar negeri. Masa masyarakat Indonesia harus jadi karyawan? Saatnya orang luar negeri jadi pembantu-pembantu di negara kita. Bukan kita ekspor pembantu ke luar negeri, bukan kita ekspor karyawan ke luar negeri, atau bukan kita ekspor tenaga kerja ke luar negeri, tapi kita akan tampil menjadi orang yang punya wibawa, dan kita katakan, silahkan kamu menjadi karyawan saya di Indonesia, saya akan bayar kamu dengan gaji yang tinggi, karena kami masyarakat Indonesia akan duduk manis menjadi bos yang perintah kalian. Siap seperti itu? Nah, tapi ada caranya. Ya, caranya apa itu? Ya, dari sekarang jangan berpikir ada perbedaan antara sekolah dan pekerjaan, antara belajar dan berkarya. Karena manusia yang cerdas, yang pandai membagi waktu. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk menghibur diri, ya, ada waktunya untuk menghasilkan money, menghasilkan uang, dinar, dolar, dirham, euro, rubel, apapun itu, menghasilkan uang, menghasilkan emas, menghasilkan perak, harus ada waktunya. Saya beri contoh. Contoh yang paling bagus, nggak ngambil dari yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik buat kalian semua. Jadi kalau kita mau cari contoh itu, the best adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah cari yang lain, meskipun yang lain boleh sebagai referensi, tapi yang kita cari nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya nih, Rasulullah mulai kerja umur berapa? Ayo coba, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai bekerja usia berapa? Yang jelas, ya, yang jelas usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW tidak berada di Mekah, sudah melakukan perjalanan ekspor dan impor ke luar negeri, ya, ke Syam. Dari Mekah sudah melakukan perjalanan ke Syam, jalan kaki, ya, karena beliau nggak punya kendaraan, kafilahnya naik onta, beliau jalan kaki sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Berdagang ke luar negeri. Tapi karena cerdasnya baginda Nabi Muhammad SAW, sekali jalan itu nggak mau sia-sia.
berangkat bawa barang, pulang nggak bawa uang. Mungkin ada tanya ya, berangkat bawa barang kok pulang nggak bawa uang, maksudnya bagaimana? Berangkat bawa barang, barangnya di sana habis, uangnya dibelikan barang yang tidak ada di dalam negeri, sehingga pulang bawa barang, barangnya dijual dalam negeri, sehingga keuntungannya berlipat. Jadi untungnya dua kali, jual barang untung, kulaan dijual lagi untung. Itu Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun sudah ekspor impor, sementara kita usia 12 tahun masih kelas 5 SD, enggak ngapa-ngapain. Jauh banget ya. Betul. Jadi kalau kita bicara ada orang sukses umur sekian, Elon Musk sukses umur sekian, Bill Gates sukses umur sekian, siapa lagi yang punya Facebook itu siapa? Namanya susah itu ya, kayaknya ada bug-bugnya itu ya. Tapi usia berapa? Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun sudah ekspor impor, dididik untuk meninggalkan negaranya, berani pergi menghadapi tantangan di luar sana, tantangan dalam perjalanan, tantangan di negara orang. Nabi SAW tidak diajarkan takut. Sementara kita mengajarkan remaja, dah kamu SD sekolah saja, SMP sekolah saja, SMA sekolah saja, nggak usah mikir kerja urusan orang tua, nggak usah mikir cari duit itu urusan orang tua. Ini yang semacam ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan saya nggak paham siapa yang diteladani. Diteladani. Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun telah membantu pamannya ekspor impor. Makanya wajar Nabi sukses SAW, karena sejak usia 4 tahun sudah dididik oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, usia 4 tahun, untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di tanah Arab. Pekerjaan yang setiap orang itu harus bisa, karena dididik nggak boleh jadi pengangguran, harus bergerak. Minimal itu harus bisa menggembala kambing. Usia 4 tahun Nabi SAW sudah diajari cara menggembala kambing. 6 tahun sudah ahli menggembala kambing. 12 tahun sudah ekspor impor. Menikah usia berapa? 25 tahun. Coba usia 25 tahun tuh Nabi SAW kira-kira duitnya banyak nggak ya? Banyak. Taunya dari mana? Dari lamarannya untuk wanita yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada yang mengatakan dalam riwayat lamarannya itu 100 ekor onta. Onta itu kendaraan yang termahal saat itu. Jadi kalau nanti mas-mas menjanjikan pada wanita yang kamu cintai dan akan kamu nikahi, kamu katakan, Nabi Muhammad SAW melamar Khadijah dengan 100 ekor onta, aku akan melamar kamu dengan 100 mobil yang terbaru. Masya Allah. Ada mbak pria model begitu? Ada. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan itu usia berapa? 25 tahun melamar istrinya dengan 100 mobil. Kalau sekarang ini 100 ekor onta, kan keren. Jadi pola pikirnya ini berhasil itu bukan nanti lulus kuliah kerja umur 40 tahun berhasil, umur 35 tahun berhasil, umur 60 tahun berhasil. Mohon maaf, berhasil umur 60 tahun itu umur mati. Karena usia manusia di umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Saya pernah belajar dari seorang WNI keturunan Cina. Saya belajar. Saya nanya ini. Saya lihat itu WNI keturunan Cina itu kok gagangnya sukses-sukses. Caranya gimana sih? Enggak. Caranya gimana sih? Caranya ya, kita kan mau belajar gimana orang sukses. Ternyata apa yang dijalankan Nabi Muhammad SAW itu dilakukan. Jadi begini caranya yang saya pelajari ya dari teman saya, seorang Muslim Cina, almarhum rahimahullah, seorang Cina
Muslim, keturunan WNI keturunan Cina yang beragama Islam. Saya nanya gitu, gimana tuh caranya saudara-saudara saya keturunan Cina sukses di Indonesia ini dalam berbisnis? Jawabannya adalah dari kecil, Bid. Jadi ayah itu punya toko, ayah punya toko, kami sekolah. Ayah punya toko di Klewer, kami sekolah. Tapi pulang sekolah, kami ke toko. Ngapain? Sesuai usianya. Kalau SD itu bagiannya bantu ambilkan barang. Sekolah. Dari SD bantu ambilkan barang. Misal punya toko kelontong, ya, jual gula, jual teh, jual kopi dan lain sebagainya. Anaknya ini pulang sekolah bukan disuruh udah kamu main, udah kamu belajar, udah kamu pokoknya cari ranking prestasi. Nah, itu urusan sekolah. Sampai di rumah, kamu bantu orang tuamu jualan. Anaknya SD dilatih untuk apa? Bantu untuk mengambilkan barang. Ada orang beli gula, anaknya suruh ambilkan. Tuh, ambilkan gula, tempatnya di sana. Sehingga selama 6 tahun sekolah SD ini, SD, di rumah anaknya udah menguasai semua stok barang. Paham? Ayah gulanya tinggal sekilo. Ayah kopinya hanya tinggal 5 set. Ayah tahu betul. Sehingga ketika ayahnya nanya stok kopi ada berapa, anaknya bisa jawab. Ayahnya nanya lagi, ya stok gula ada berapa, anaknya bisa jawab. SD, sekolah dasar. Lulus SD, SMP, anaknya dinaikkan pangkat. Ya, bukan lagi ngambilkan barang, tapi mulai duduk menunjukkan barang pada karyawan. Ya, ambilkan gula di sana, ambilkan kopi di sana, ini di sana. Itu SMP. Artinya apa? Dilatih memanage manusianya, dilatih untuk mengatur karyawannya, ya, dilatih untuk berinteraksi dengan orang yang bekerja dengannya. Lulus SMP, SMA, lain lagi, kerjanya duduk di kasir. Pulang sekolah suruh duduk di kasir sampai main WhatsApp, ya. Nih pembayaran, terima, nih uang masuk berapa, keluar berapa. Mengelola keuangan selama 3 tahun. Begitu kuliah, sama ayahnya dibukakan toko sendiri. Sendiri. Sehingga ketika buka toko sendiri, dia sudah menguasai mulai daripada stok barang, cara mengelola karyawan, cara mengelola uang, dan akhirnya dia tinggal berjualan. Itu yang dilakukan oleh keluarga dari teman saya, ya, Muslim keturunan Cina, sehingga sukses. Makanya kita lihat banyak dari saudara-saudara kita WNI keturunan Cina itu kalau punya toko, rata-rata tokonya itu berjajar-jajar dan semuanya itu saudara. Ini toko bapaknya, ini toko anaknya, ya, ini toko keponakannya, berjajar-jajar semacam itu. Karena dari kecil udah dibuat sedemikian rupa, belajarnya jalan, ya, bekerjanya jalan, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah mengajarkan kita jadi Muslim, kamu duduk di musola, kamu zikir dari pagi sampai malam duduk di musola, baca Al-Quran dari pagi sampai malam duduk di musola, sholat dari pagi sampai malam. Semua ada waktunya. Sholat 5 waktu, waktu duha ada waktunya, dan cuman sebentar. Mau banyak malam saat orang terlelap dalam tidur. Ayuhan nas, afsus salam wa at'imu ta'am, musalli bilail wa nas niyam, tadkhulul jannah bisalam. Hei umat manusia, kata Nabi Muhammad SAW, kamu kalau ketemu orang, beri greeting yang bagus, ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya apa? Jualan dong, gitu. Kamu jadi Muslim, jualan, sapa orang dengan sapaan yang bagus. Jangan punya antipati dengan siapapun. Jangan kamu buat jarak dengan siapapun. Jangan jadikan orang lain itu berjarak denganmu. Maka salim ala man arafta, berikan salam kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Tentunya disesuaikan kepada Muslim bagaimana, kepada yang belum beragama Islam bagaimana. Tentunya ada aturannya. Misal kita di kampung jalan, ya jualan. Saya Muslim, lewat. Kalau dahulu kita lewat kampung nggak ada anak muda, itu lewat di kampung ada orang duduk kemudian naik motor, nggak ada. Yang ada mesin dimatikan, kemudian motornya dituntun. Saya masih mengalami masa-masa semacam
Itu yang sekarang kami orang tua ataupun yang setengah tua duduk di kampung, anak muda lewat, ya jangankan naik sepeda atau naik motor gitu ya, yang jalan kaki pun nggak menyapa, langsung jalan. Kalau dulu minimal derek langkung, itu disebut. Dan itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, jualan, afsus salam. Kemudian setelah itu jualannya lagi apa? Kepada masyarakat ini at'imut ta'am, traktir makan. Traktir makan. Saya mau nanya, kalau disuruh traktir makan berarti punya duit nggak? Punya dong. Iya, punya duit. Semakin banyak duitnya berarti traktirannya semakin banyak. Coba bayangin nih, kalau kamu punya teman ya, setiap mau makan ngajak kamu. Pengen makan apa? Dengan 2 jari. Aplikasi. Saya ini, kamu apa? Nih, kamu apa nih? Klik, datang ini. Iya, driver sudah sampai lokasi. Kira-kira kamu suka nggak dengan teman yang semacam itu? Suka. Terus temenmu ini nggak ngajak kamu ngapa-ngapain? Untuk sholatnya dan sebagainya dia nggak pernah bahas. Washolli billail wan nas niyam. Sholatlah di malam hari, manusia lagi tidur. Sama Allah Ta'ala kenceng dia. Waktunya ke masjid, dia ke masjid. Waktunya baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tapi ketemu temennya yang ada ngasih makan, senyum, ngomong enak. Ngasih makan, senyum, ngomong enak. Maka saat itulah nanya, cara suksesnya gimana dia ya? Kok hidupnya cuma ngasih makan, senyum, ngasih makan, senyum, ngasih makan, senyum, ngomong enak. Cara suksesnya bagaimana? Oh ternyata dia hidupnya tertata bagus. Oh ibadahnya bagus. Oh semua manusia bagus. Maka akan tersedot magnet itu, ia pun akan ikut. Itulah yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saat ini ada pola pikir yang ditanamkan yang tidak dengan kamu itu bukan saudaramu, yang tidak sama dengan kamu itu adalah musuhmu, yang tidak sama dengan kamu itu adalah orang lain. Dikerdilkan sehingga sebagai seorang muslim kamu nggak bisa nambah teman. Sebagai seorang muslim kamu nggak bisa mengajak orang lain untuk masuk agama Islam. Sebagai seorang muslim kamu menjadi punya jarak dengan orang lain yang berbeda. Ini pola pikir yang sangat salah dan tidak layak untuk ditiru oleh siapapun. Ya, ini mungkin ada yang nyampaikan dan mungkin nggak ada yang nyampaikan semacam ini. Karena saya nggak mau antum semua berpikir sama berhasil nanti usia 23 tahun. Ya, nanti kelas 12 sudah sukses. Allah ya, kelas 12 sudah sukses. Apalagi terima kasih corona. Ya, kita ambil hikmahnya. Memang corona itu musibah, nggak menyenangkan, betul ya? Nah, nggak menyenangkan musibah, tapi terima kasih corona. Kita harus ambil hikmah. Hikmahnya apa? Indonesia menjadi ahli, ya, menjadi ahli untuk melakukan semuanya serba digital. Kalau dulu ya kita mau digital tuh mikir kira-kira orang lain paham nggak ya? Karena kita kan ahli, yang lain gaptek. Kalau sekarang ya tukang sayur di pasar yang dulu pegang handphone saja nggak bisa WhatsApp gitu ya. Dulu cuma bisa telepon. Tukang sayur di pasar lebih ahli jualan dengan aplikasi. Dan kita bingung, orang-orang yang tua ini kok jadi ahli digital. Gara-gara apa? Terima kasih corona. Hikmahnya, tapi jangan balik lagi ya. Terima kasih, tapi kamu jangan kembali lagi. Bye-bye, udah pindah kemana? Jangan balik ke Indonesia ataupun tempat lain. Kita mau hidup normal. Nah, saya mau jelaskan satu hal. Saya ulangi urutannya ya. Jadi 23 tahun kalau mengikuti alur tadi itu baru mau merajut kesuksesan. Masya Allah. Berarti rugi atau enggak rugi? Yang lain sudah punya toko, yang lain udah punya kantor, yang lain udah punya perusahaan. Kita yang jadi kerja di kantornya, kita kerja di tokonya, kita kerja di perusahaannya, rugi. Kenapa? Seharusnya di usia itu kita punya perusahaannya, kita punya kantornya. Saya dari kecil dilatih ayah dan ibu saya untuk berjualan. Karena ayah dan ibu saya ekonominya mepet kecepit. Ya, mepet kecepit. Rumah ngontrak, buka warung sate gulai. Itu dari kecil saya dilatih untuk melayani customer kalau bahasa kerennya ya. Ya kalau bahasa kampungnya ya ono wong sing tuku gitu ya. Nah, ono wong sing tuku mampir, ya ada tamu beli makan gitu. Saya yang nanya, mau minum apa, makannya apa, nanti saya yang ngeluarkan.
Pernah ada bule mampir beli gule. Bule mampir beli gule. Setelah saya keluarkan gulenya, saya nanya, ya, mau minum apa? Dijawab sama bule tadi, kamu nggak tahu saya lagi minum. Bingung saya. Mau minum apa? Kamu nggak tahu. Saya lagi minum, masa ditawarin minum? Jadi saking ngiritnya bule tadi, ya, saking ngiritnya bule tadi nggak mau beli minuman. Kenapa? Karena gule sudah cair. Ya, gule itu cairan. Di situ saya banyak belajar ketemu tamu. Oh, gimana cara melayani manusia dengan berbagai macam karakter dari kecil. Saya, ya, SMP, hobi saya ke Black Sweet. Tahu Black Sweet? Itu istilah kami dulu waktu SMP SMA. Black Sweet, belakang Siwodari. Black Sweet, belakang Siwodari. Ada apa di belakang Siwodari? Sampai sekarang masih ada itu. Orang jual buku. Kalau mau cari buku diskon ya di sana. Mau cari buku bekas di sana. Saya ahli cari buku bekas, bukan cari buku diskon. Ya, cari buku bekas. Buku cerita, Tintin, Bubu, dan kawan-kawannya. Untuk apa? Saya buka perpustakaan, saya sewakan pada warga kampung. Jadi saya beli bekas, kemudian saya sewakan, disewa dapat duit, malamnya saya minum enak sekali di wedangan. Susu, ya, jahe, madu, misalnya begitu ya. Roti bakar tiap malam. Duitnya dari mana? Menyewakan buku. Dari menyewakan buku. Nanti kalau bukunya udah disewa sama semua masyarakat kampung, bukunya saya bawa ke belakang Saudari lagi. Saya jual. Ya, saya jual, tukar dan tambah dengan buku yang lain. Dari SD, SMP, saya udah belajar untuk hidup mandiri dan berkarya. Saya bukan pemalas, tapi saya ingin mencontoh sedikitnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita ingin menjadi sesuatu di usia tertentu. Selanjutnya, usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah. Siapa yang dinikahi? Jangan dibahas janda umur 40 tahun. Masya Allah. Kadang-kadang kita ngomong tentang Nabi kita ini gak enak bahasanya. Nabi menikah dengan seorang wanita yang bernama Khadijah. Jadi nanti mbak-mbak kalau punya anak perempuan kasih namanya Khadijah. Ini wanita tersukses dunia akhirat. Tersukses dunia akhirat. Khadijah. Boleh nanti kalau punya anak dipanggil Khadju boleh. Ya, kadang-kadang ada yang nggak mau tuh ngasih nama anaknya Khadijah. Aku nggak mau ngasih nama kok Khadijah. Kenapa? Nanti dipanggil Ijah. Kok kayaknya apa gitu? Ya panggilan sekarang itu manis. DJ. Nah, namanya Khadijah, panggilannya DJ. Nah, keren atau nggak keren? Keren, disesuaikan saja kalau panggilan sesuai masanya ya. Nanti ada masanya panggilan keren itu Ijah, ada masanya panggilan keren itu Dijah, ada masanya panggilan keren itu DJ dan lain sebagainya. Tapi namanya tetap Khadijah, namanya Khadijah. Usianya betul 40 tahun, statusnya betul janda. Tapi jangan samakan dengan janda usia 40 tahun di zaman kita. Ya jangan samakan, karena yang satu ini sangat berbeda. Sayyidah Khadijah itu usianya 40 tahun, tapi fisiknya mengalahkan yang usia 17 tahun. Fisiknya mengalahkan usia 17 tahun, fisiknya. Kecantikannya mengalahkan wanita tercantik, mengalahkan wanita tercantik. Ada seorang wanita usianya matang, ya hidupnya mapan, terkaya di Jazirah Arab, cantiknya paling cantik. Saya mau nanya mas, mohon maaf, Anda lelaki udah dewasa, saya mau nanya, boleh ya? Kalau ada wanita cantik jelita, tolong jujur ya, jujur, walaupun gurumu mengawasi dan CCTV merekam ini. Ya, ada wanita cantik jelita, kaya raya, baiknya luar biasa, ya tercantik di zamannya dan tercantik sepanjang zaman. Kemudian wanita ini terkaya di seluruh Asia, terkaya di seluruh Asia. Kira-kira kamu disuruh jadi suaminya mau nggak? Mau nggak? Nah itulah masalahnya. Semua laki-laki mau, wanitanya yang nggak mau sama kamu. Sorry bro.
Mbak-mbak akan jawab, kamu gak level. Ya mbak ya, gak level. Gak level. Maka naikkan levelmu sehingga nanti kamu nggak usah ngomong, kamu akan ditawar oleh semua wanita yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, yang baik-baik. Karena wanita yang cantik, wanita kaya, wanita baik, dia akan memilih mana yang selevel denganku, mana yang layak denganku. Apakah engkau akan jadi pilihannya? Itu pertanyaan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dilamar oleh banyak pria yang kaya-kaya, tampan-tampan, tapi semua lamarannya ditolak. Kenapa? Sayyidah Khadijah cari yang selevel, ternyata mendapatkan yang lebih dari level. Mendapatkan lebih dari level. Maka coba-coba Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilamar manusia yang paling layak, ketampanan paling tampan sejagat raya, kebaikan paling baik sejagat raya, kekayaan kayanya luar biasa. Saya mau nanya sama mbak-mbak, kalau ada seorang pria tampannya luar biasa, baiknya luar biasa, kayanya luar biasa, pengen nggak kamu jadi pasangan hidupnya? Tuh jujur, pengen. Nggak cuma pengen, itu namanya gairah. Orang hidup harus ada passion ya, ada gairah, pengen. Masalahnya, masnya juga ngomong, sorry, nggak level. Sorry, nggak level. Kalau kamu tidak menyamakan levelmu. Makanya kita dari sekarang ini, mumpung baru kelas 11, berpikirlah visioner, jauh ke depan. Tentukan usia suksesmu kapan. Kapan? Jangan katakan saya nanti. Tapi katakan saya sekarang. Mulai dari sekarang. Mau jualan, jual online. Jual itu temennya. Temennya dijual saja. Maksudnya temennya dijual bagaimana? Ya bukan temennya dijual. Ya siapa tahu temennya itu punya produk tertentu, mungkin bapaknya punya produk tertentu, nebeng main ke rumahnya, ini harganya berapa, ini tinggal dipoto, ini sekian, posting di IG, jual ini. Ada yang beli satu, tinggal ngomong sama temannya, bawa sekolah ya, kenapa? Ada yang pesen barang ini. Masya Allah. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan, jadi generasi muda yang bawa perubahan. Nggak usah ngurus perubahan sama orang lain dulu. Urus perubahan dalam dirimu sendiri. Berubah caranya bangun. Orang lain jam 3 udah bangun, kita azan subuh belum bangun. Orang lain mau usia sekian, dapat toko, udah punya kerja, udah punya saldo nyata. Sementara kita masih angkat tangan pada orang tua. Alangkah indahnya kalau tiba-tiba setahun lagi kita kemudian ngomong sama ayah kita, ayah, ya alhamdulillah anakmu ada rezeki, ini hadiah kado ulang tahun pernikahan ayah dan ibu. Dibuka pintu rumah, ternyata ada sales bawa mobil baru untuk orang tua kita. Masya Allah. Ayahnya nanya, maling di mana kamu? Ngerampok di mana kamu nak? Khawatir ayah. Maka anaknya jelasin, nih loh anakmu ya selama sekian lama mengelola waktu. Nih bekerja, ini perusahaan anakmu. Ulang tahunnya setelah itu diajak naik mobil baru, ya ditunjukkan. Nih, tolong ayah hari ini resmikan kantor baruku. Masya Allah, punya kantor ukuran 3x3. Ya, judul kantornya Isoku Dewi. Ya, Isoku Dewi. Jadi kira orang judul-judul Jepang ya, padahal ya bahasa Jawa. Isoku Dewi. Nah, yang begitu itu baru namanya generasi Muslim. Memang betul yang namanya Muslim itu ahli sholat. Memang betul yang namanya Muslim itu ahli zikir. Memang betul yang namanya Muslim itu ahli baca Al-Quran. Memang betul yang namanya Muslim itu ahli duha. Memang betul yang namanya Muslim itu ahli tahajud. Tapi waktu itu 24 jam. Waktu itu 24 jam. 5 waktu, 1 kali sholat hanya 5 menit. Sholat duha hanya 10 menit. Tahajud rata-rata kita Masya Allah paling 10 menit, 20 menit. Baca Al-Quran 1 juz 30 sampai 40 menit. Kita zikir, baca sholawat 100 kali udah lelahnya
luar biasa. Ya kalau istiqomah 100 tiap hari, itu pun sisa waktunya masih besar. Mau digunakan untuk apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat yang luar biasa. Tapi apakah waktunya ya 24 jam di masjid? Apakah waktunya 24 jam itu bersama Nabi Muhammad SAW? Meskipun bersama Nabi itu keinginan paling besar para sahabat. Kalau udah bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat gak mau pisah. Gak mau pisah. Tapi harus gitu loh. Sangat indah, sangat luar biasa. Tapi harus, Rasulullah, aku harus bergerak. Dan Rasul perintahkan, bergeraklah. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala membagi waktunya menjadi sehari bersama Nabi, sehari bersama pasar. Sehari di masjid, ya, di jalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi sehari fokus di pasar. Maka beliau pun buat perjanjian sama tetangganya, sama-sama orang pasar. Kamu hari ini ke pasar ya, saya yang ke Nabi Muhammad SAW. Nanti malam kita duduk, karena tetangga ini. Ya, kongko-kongkonya saya akan ceritakan yang saya dapat satu hari bersama Nabi Muhammad SAW. Besok saya ke pasar. Ya, kamu yang bersama Nabi. Malamnya kita kongko-kongko lagi. Nanti kamu gantian ceritakan yang kamu dapat dari Nabi Muhammad SAW. Mengelola waktunya sedemikian hebat. Ada waktu ke pasar, ada waktu untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, makanya survei ke masjid di waktu jam kerja. Ya, waktu duha. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala survei ke masjid. Sidak. Ya, sidaknya ke masjid. Lihat ada satu anak muda lagi khusyuk duduk berzikir. Apakah kemudian bangga? Anak muda, hebat kamu. Yang lain ke pasar, yang lain cari duit. Kamu ingat sama Allah, hebat kamu. Kamu luar biasa. Hadiah dari presiden untuk kamu, hadiah dari khalifah untuk kamu. Apakah seperti itu? Enggak. Dimarahi. Kamu ini anak muda, ini jamnya orang kerja. Kenapa kamu ada di masjid ini? Akan dijawab, saya ibadah, saya berzikir sama Allah Ta'ala. Sayyidina Umar nanya lagi, dari mana kamu dapat penghasilan untuk mencukupi dirimu, untuk mencukupi keluargamu? Dijawab, dari kakak saya. Kakak saya bekerja. Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu kakakmu lebih hebat dari kamu. Kalau begitu kakakmu lebih hebat dari kamu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu enggak mau di jam-jam rush hour, waktunya orang sibuk kerja, ya kita enggak sibuk kerja di usia produktif. Memang usianya bekerja. Nah, kalau waktu duha isiannya orang umur 60 tahun, ya 55 tahun, menjelang 60 tahun, 70 tahun, wajar. Kenapa? Usia semacam itu dan insya Allah kita nyampe. Kalau nggak nyampe berarti mati muda. Ya insya Allah nyampe. Itu wajar kalau memang sudah lebih banyak waktunya untuk persiapan pulang. Saya mau nanya nih, kalau udah menjelang jam 1, waktu sekolah sampai jam 1, menjelang jam 1, kita semangatnya belajar atau semangatnya pulang? Semangatnya belajar atau semangatnya pulang? Pulang. Nanti kalau kamu semakin tua, harus begitu semangatnya pulang, semangatnya ke akhirat. Maka persiapannya beda dengan di usia muda. Itulah jadi muslim, tahu membagi timingnya. Waktu saya usia sekian, waktu saya usia sekian, waktu saya usia sekian. Maka jangan tunda usia nikahmu. Persiapkan sebelum 25 tahun kamu udah sukses, udah menikah, udah punya anak, ya udah punya anak dan udah punya perusahaan apapun namanya itu, entah ukurannya 2x2, entah 3x3, entah perusahaannya cuma ada di handphone, ya di dunia maya, yang penting kerjanya nyata. Ibadah nggak usah dibahas karena ibadah itu makanan muslim setiap hari. Ilmu nggak usah dibahas karena ilmu itu wajib dicari. Tanpa ilmu maka hati kita akan mati. Kalau duit, yuk kita bahas. Ya, ayo kita bahas. Yuk kita kejar. Kenapa? Karena seringkali kita bertameng dengan alasan ibadah, dengan alasan baca Al-Quran, dengan alasan zikrullah, dengan alasan cari ilmu. Kemudian kita menjadi pemalas yang tidak mau bergerak, bekerja, menghasilkan sesuatu untuk orang-orang yang kita bertanggung jawab kepadanya, untuk pasangan hidup, untuk orang tua, untuk anak, untuk tetangga, untuk masyarakat, dan seterusnya. Semoga saya bicara ini barokah dan manfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau
Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedari kecil selalu menunjukkan perangai dan akhlak mulia dalam segala hal, termasuk dalam hal berdagang. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pebisnis yang sukses. Beliau memulai perjalanan bisnisnya sejak kecil. Perkenalan Nabi Muhammad SAW pada dunia bisnis pertama kalinya saat beliau mengembala kambing. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai belajar berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang ekspor impor. Perjalanan bisnis pertama beliau ke negara Syria, Jordan, dan Lebanon kalau sekarang. Keuntungan yang didapat beliau lebih besar dari kelompok dagang yang lain. Pada usia remaja, Nabi Muhammad SAW sudah bersaing dengan pebisnis senior. Mitra-mitra kerja beliau mengakui bahwa beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad SAW melakukan bisnis yang sesuai syariah, berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tips sukses berdagang ala Rasulullah SAW agar bisnis semakin berkah dan sukses, yaitu jujur, profesional, barang yang dijual bagus atau berkualitas, menyampaikan kondisi barang dagangan, atau menjelaskan fakta barang dagangan yang dibawa. Semoga oleh Allah Ta'ala segala usaha halal kita diberikan kesuksesan dan keberkahan, sehingga menjadikan kita semakin taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.